I've been making moves like a ninja. I could play it cool like I'm winter. I can make it rain like a cash tsunami. You wanna slip and slide? Ini rambut 4 bulan yang lalu. 4 bulan ya? Tapi kayaknya nunggunya sedikit. Dia nunggunya nggak cepat gitu. Waktu cucinya kan seminggu dua kali kan, udah bisa kan? Kadang seminggu sekali tuh. Right. Ini tuh udah kelihatan sehat banget. Tapi memang pertumbuhan rambutnya ada orang yang lambat ya kan? Ini sehat sekali. Jadi 4 bulan yang lalu kita balayage ya. Sekarang mau kita ulang lagi balayage-nya dengan cara yang ini tuh kita cover lagi supaya dia kelihatan lebih brownish ya. Yang ini yang tidak kena. Jadi yang ini tuh tidak kena, dia itu brown, yang ini kita bikin baru. Tentunya dengan oksidan yang kecil, terus juga biar refreshnya itu dia lebih kelihatan nuansa baru gitu. Ini membutuhkan styrofoam ini. Yang paling penting adalah oksidan ya. Jadi bagian akarnya mungkin saya mix sedikit pakai ini, dan ujungnya the rest saya pakai ini bahkan 0%. Kenapa ditanya 0% itu apa? 0% itu adalah campuran. Jadi kalau kamu cari dimanapun tidak ada. Oke. Ya terus karena ini akan cantik sekali dan dia akan saya proses satu persatu. Oke. Sekarang udah kita campur, dan ini tuh ya kita lakukan nih satu persatu. Tapi di sini saya tuh pisahin yang 3 sama 6 itu saya pisahin karena jadi gini, kalau kalian mau belajar ya itu kalian harus mengerti tentang waktu. Jadi kalau kalian cuma lihat di sini tanpa melihat waktu dan tanpa meriset di rambut customer, itu pasti ada konflik gitu. Jadi kalau kalian cuma berasumsi itu saya nggak mengerjakannya begini begitu, bisa aja kalau kalian itu sudah di level apa yang di level pengetahuan apa ya. Tapi kalau kalian cuma dari basic kalian lihat seperti ini membingungkan gitu loh, karena di sini tuh kita butuh teknik, kita butuh yang namanya ketelitian itu sangat penting ya guys ya. Jadi ini tuh tekniknya saya menggunakan teknik peekaboo. Kenapa teknik peekaboo? Karena teknik peekaboo itu dia sangat mau dikategorikan apapun itu tetap dia tidak bisa gimana ya, antara terlihat jelas dan antara kerapian itu dia sangat penting gitu di dalam pembuatan balayage. Di sini kita tuh sangat menggunakan teknik yang mana dia itu merupakan hasil pantulan daripada keseluruhannya, itu dia akan terpancar dengan indah dan sempurna. Nah itu di situ kalau kita tidak menggunakan teknik yang benar atau kita juga tidak punya ilmu yang benar menghadapi bagaimana kita memutuskan untuk menggunakan kimia, nah di situ tuh selalu konflik dengan customer, karena customer kan nggak pernah mau rambutnya itu terlihat kering dan desainnya jelek. Nah itu rata-rata yang orang kalau tidak belajar itu rata-rata sangat menghadapi hal-hal yang tersebut, sehingga customer itu dia memutuskan untuk tidak mau kembali lagi karena dia menghadapi rambut yang kekeringan, bahkan dia juga tidak puas dengan desain tersebut. Nah itu yang tujuan saya itu selalu mau kasih edukasi ke customer dan penonton ya, supaya kalian itu mengerti, karena kalau tidak itu sangat konflik banget dengan pekerjaan color ini. Karena gini, pekerjaan color itu dia
banyak ketemu kasus ya. Jadi kasusnya banyak sekali. Nah, kalau kalian cuman berasumsi, cuman melihat tanpa mengambil satu kelas yang kalian benar-benar itu jadi kayak kalian itu puas dengan apa pekerjaan kalian ya, itu agak sulit. Terkecualian kalian itu bisa selalu bekerja dengan menghadapi kasus dan kalian punya manajemen yang benar. Nah, artinya kalau kalian punya manajemen yang benar, berarti kalian bisa menyelesaikan satu persatu kasus itu. Kalian bisa punya record supaya kalian ketemu customer yang baru, kalian tetap menghadapinya dengan baik dan jelas gitu. Nah, itu tujuannya daripada harus belajar. Tetapi kalau kalian tidak belajar, ya udah pantau aja pekerjaan saya terus. Dan kalau kamu mau nanya apapun yang pekerjaan ini kamu mau nanya, silakan supaya kita bisa berinteraksi gitu ya guys. Nah, otherwise itu dia tidak bisa berinteraksi dengan benar dan baik gitu. Sekarang sudah final teknik dan sekarang menuju ke style. Nah, di sini kalau kamu mau lihat stylenya itu saya selalu menggunakan blow dulu ya. Sebelum di blow baru saya pakai catok. Dan teknik catok ini dia tekniknya untuk kesannya itu dia besar-besar gitu ya. Kalau kamu lihat di dalamnya ini sebenarnya saya ada kesalahan sedikit di dalam nomor tersebut, tapi kesalahan itu bukan buat menghilangkan pantulan lain, bahkan kesalahan itu sebenarnya nomornya di situ juga, cuman saya ngambil concentrate. Jadi misalnya saya ngambil nomor 1 itu dia itu pantulannya untuk menghilangkan warna kuning dan warna lain-lain, contoh yang seperti itu ya. Nah, mestinya saya pakai nomor itu, tapi nomor itu dia kelebihan, jadi bagian akarnya tuh dia kesannya agak sedikit gelap, tapi bukan gelap yang gimana ya, memang itu dia memang untuk ngeblending supaya dia warna kuningnya tuh dia nggak ada, tapi ternyata juga bagus gitu kan. Jadi ya akhirnya itu so surprising ibunya, karena setelah itu tuh udah jadi cantik sekali, jadi kayak bule banget nih. Jadi ini tuh bedanya sama yang tadi, yang kemarin itu. Kalau kemarin kita ngerjainnya di atas warna aslinya. Nah, kalau ini tuh yang low lightnya kita cover. Jadi dia sebenarnya ada sedikit beda garis-garis yang low light itu agak sedikit gelap. Cuman karena kita memang ngerjain balayage-nya itu udah pernah, jadi ini kayak double balayage, dia kesannya banyak, garisnya itu lebih banyak lagi gitu. Baik segini sih belum ya, makan bulan 2 tahun depan.